warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semuanya, suaranya kencang-kencang. Berarti sarapannya masih ngantuk ya, Bu? Alhamdulillah. Baik, pertama-tama selamat saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif PGP Angkatan ke-7. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Sumberjaya 03, Bapak Ramadan MPD, kemudian Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Susung Suliharti MPD, kemudian Wakil Kepala Sekolah Ibu Sri Waktini, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Sri Waktini SPD, serta tidak lupa yang saya hormati serta saya cintai dan saya banggakan Bapak Ibu rekan guru kelas 1 sampai dengan kelas 6 beserta para anggota Teknik. Saya berterima kasih karena telah hadir dalam acara pagi ini. Baik, sebelum memulai acara, perkenankan saya sebagai MC untuk membacakan urutan acara hari ini. Adapun acara pertama yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang kedua ialah sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kemudian dilanjutkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Lalu masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi diseminasi oleh Ibu narasumber kita. Kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab beserta dengan umpan balik dan penyematan PIN. Acara penyematan PIN diseminasi. Lalu kita berfoto bersama, doa dan salam. Baik, kita langsung saja acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu. Untuk kelancaran kita dalam memberikan materi kepada anak. Ya, untuk itu dari Bapak hanya cukup sekian dan kita mudah-mudahan tetap semangat dalam melaksanakan diseminasi ini dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Minimalnya ada ilmu yang akan kita bawa pulang nanti untuk bekal mengajar di dalam kelas. Untuk itu Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita bahwa program ini sebenarnya membantu kita para guru agar bisa lebih berinovasi itu dalam berbagai hal agar menciptakan hasil-hasil atau output yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ya, semoga nanti setelah ini Ibu Indah akan mentransfer ilmunya kepada kita semua agar kita semua bisa mendapatkan ilmu yang sama dan tentunya kita aplikasikan di kelas kita masing-masing. Baik, berikutnya untuk acara sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kita yang insya Allah yang akan diwakilkan oleh Ibu Reda. Kepada Ibu Reda dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi saya berdiri di sini mewakili teman-teman, ya, yang dapat saya berikan pada pagi hari ini sama saja sih sudah disampaikan Bapak tadi tentang guru penggerak yang sudah dimulai oleh Bu Indah. Jadi harapannya nanti guru-guru yang lain juga akan mengikuti jejaknya Bu Indah, karena ilmu pelajaran akan selalu berubah, berinovasi lebih tinggi lagi, kemudian akan lebih baik untuk masa yang akan datang. Jadi untuk Bu Indah tetap semangat, ayo maju terus, pantang mundur walaupun banyak tantangan. Ya, jadi
supaya tetap semangat, dan tentunya karena dibantu oleh teman-teman semua ya, ayo saling mendukung, saling membantu supaya sekolah kita SDN Sunterjaya 03 juga semakin maju. Siap? Semangat! Nah, ayo beri tepuk semangat! Iya, jadi kalau kita sudah bisa bekerja sama satu dengan yang lain, apapun yang kita tuju, apapun yang kita harapkan, pastinya akan mendapat yang terbaik. Nah, itu aja Ibu rasa. Saya mewakili guru tentunya ya dari teman-teman. Ayo tetap semangat, anakku. Jangan ngagetin Ibu terus kamu ya. Jadi membuat semangat. Ayo berinovasi. Ayo semangat muda, anak muda, bergaya muda, semangat muda. Ya, maju semuanya. Maju. Oke? Yes. Itu saja. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, kita lanjutkan kepada acara yang pertama, yaitu sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Kepala Sekolah SDN Sunterjaya 03, Bapak Ramadan MPD. Kepada Bapak Ramadan dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di aula yang sangat megah ini dalam acara desiminasi modul 1.4 yang bertemakan budaya positif angkatan ke-7 yang nanti pamaterinya adalah Bu Sanifah Nurida. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah rangkaian-rangkaian guru penggerak. Alhamdulillah di Sunterjaya 03 ini ada satu muncul guru penggerak. Mudah-mudahan di tahun berikutnya banyak lagi yang akan menjadi guru penggerak yang akan mencontoh Bu Indah. Karena dengan masuknya guru penggerak itu banyak sekali wawasan yang akan kita terima, banyak sekali wawasan yang akan kita dapat, banyak sekali ilmu yang akan kita dapat. Apalagi kita adalah seorang guru yang tiap hari kita tentunya akan belajar dan selalu belajar. Kenapa diperlukan adanya guru penggerak? Karena hari ini yang kita pelajari mungkin esok hari sudah tidak berguna lagi. Apalagi yang kemarin kita pelajari mungkin hari esok sudah tidak berguna lagi. Jadi setiap hari, setiap detik perkembangan, inovasi dan modifikasi pengetahuan selalu ada. Maka dari itu saya berharap di hari kemudian Bapak Ibu yang hadir di sini bisa mengikuti jejak Ibu Indah, yaitu mendaftarkan diri sebagai guru penggerak. Itulah program Kemendikbudristek Republik Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini materi yang akan disampaikan oleh Ibu Indah tadi nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil intisarinya
dan bisa mengaplikasinya di kelas masing-masing. Tentunya kalau Bu Indah sendiri kan untuk masuk ke kelas-kelas kan tidak sempat ya, karena kelas kita banyak, ada 18 robel. Jadi dengan desiminasi ini Ibu Indah nanti akan menyampaikan budaya-budaya positif itu apa saja yang nanti akan Bapak Ibu tularkan, Bapak Ibu sambungkan dan komunikasikan kepada peserta didik. Intinya apa? Yang nantinya anak didik kita mudah-mudahan untuk kelancaran kita dalam memberikan materi kepada anak. Ya, untuk itu dari Bapak hanya cukup sekian, dan kita mudah-mudahan tetap semangat dalam melaksanakan desiminasi ini, dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Minimalnya ada ilmu yang akan kita bawa pulang nanti untuk bekal mengajar di dalam kelas. Untuk itu Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan kepada Bapak Kepala Sekolah kita. Ya, benar sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, bahwa program ini sebenarnya membantu kita para guru agar bisa lebih berinovasi itu dalam berbagai hal, agar menciptakan hasil-hasil atau output yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ya, semoga nanti setelah ini Ibu Indah akan mentransfer ilmunya kepada kita semua, agar kita semua bisa mendapatkan ilmu yang sama dan tentunya kita aplikasikan di kelas kita masing-masing. Baik, berikutnya untuk acara sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kita, yang insya Allah yang akan diwakilkan oleh Ibu Reda. Kepada Ibu Reda dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi saya berdiri di sini mewakili teman-teman, ya, yang dapat saya berikan pada pagi hari ini sama saja sih sudah disampaikan Bapak tadi tentang guru penggerak yang sudah dimulai oleh Bu Indah. Jadi harapannya nanti guru-guru yang lain juga akan mengikuti jejaknya Bu Indah, karena ilmu pelajaran akan selalu berubah, berinovasi lebih tinggi lagi, kemudian akan lebih baik untuk masa yang akan datang. Jadi untuk Bu Indah tetap semangat, ayo maju terus, pantang mundur walaupun banyak tantangan. Ya, jadi supaya tetap semangat, dan tentunya karena dibantu oleh teman-teman semua ya, ayo saling mendukung, saling membantu supaya sekolah kita SDN Sunterjaya 03 juga semakin maju. Siap? Siap. Semangat. Nah, ayo beri tepuk semangat. Iya, jadi kalau kita sudah bisa bekerja sama satu dengan yang lain, apapun yang kita tuju, apapun yang kita harapkan, pastinya akan mendapat yang terbaik. Itu aja Ibu rasa. Saya mewakili guru tentunya ya dari teman-teman. Ayo tetap semangat, anakku. Itu jangan ngagetin Ibu terus kamu ya. Jadi membuat semangat. Ayo berinovasi. Ayo semangat muda, anak muda, bergaya muda, semangat muda. Ya, maju semuanya. Maju. Oke? Yes. Itu saja. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, kita sambut narasumber kita, Ibu Syamifah Nur Indah. Tepuk tangannya teman-teman.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam dan bahagia. Salam dan bahagia biasanya kita gunakan di pelatihan kami di calon guru penggerak, yaitu adalah filosofi dari Bapak Ki Acara Dewantara. Jadi kalau beri salam dan bahagia, artinya kita harus dalam kondisi bahagia agar hari-hari kita yang kita bertemu dengan siswa-siswi juga membias kepada murid, kepada siswa kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu serta Bapak Kepala Sekolah yang telah menyediakan sarana dan prasarana sehingga diseminasi ini dapat saya laksanakan. Pertama, saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan dan limpahan karunia yang tidak terhingga sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam tujuan memajukan pendidikan khususnya di sekolah kita bersama, yaitu Sunterjaya SDN Sunterjaya 03. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hal yang sangat mungkin bagi saya saja baru, apalagi bagi teman-teman semua baru. Padahal ini adalah hal yang lama yang tidak kita sadari telah kita lakukan, tapi kemungkinan kita sebagai manusia atau sebagai guru banyak hal-hal yang kita terlupa dalam perjalanan sehari-hari mengajar. Dengan demikian kita kembali lagi mencari inti atau mencari kompas menentukan arah dan tujuan dengan benar sehingga akan mewujudkan generasi yang unggul di masa mendatang sesuai tuntutan zaman. Baik Bapak dan Ibu, sebelum ke materi inti, saya akan menyampaikan apa itu guru penggerak. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, menyeluruh, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Ternyata murid kita itu adalah universe ya, bukan kita yang menggerakkan, justru mereka yang harus bergerak. Kita bukan siapa-siapa, justru mereka lah sebenarnya aktor dari pendidikan. Guru penggerak itu dimaksudkan diharapkan akan menjadi pemimpin pendidikan di masa mendatang. Jadi kepada rekan-rekan yang masih masih muda, yang mungkin langkahnya masih panjang, seperti Bapak Kepala Sekolah tadi sampaikan, dari Wakasek Kurikulum juga sampaikan, mencobalah hal baru, mendaftarlah hal-hal baru yang akan mengembangkan pola pikir atau mengubah mindset kita menjadi terbuka, lebih luas lagi dan lebih baik lagi. Pada kesempatan ini saya diberi tugas oleh pendidikan guru penggerak untuk menyampaikan, membiaskan diseminasi atau mendiseminasikan modul 14 yaitu budaya positif. Kami mempelajarinya di LMS dan bertemu dalam pendidikan lokakarya, yaitu dengan tujuan bisa mengimbaskan kepada rekan-rekan di sekolah. Tujuannya yaitu untuk memberikan pemahaman teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan memberi pemahaman teori segitiga institusi. Semuanya hal yang baru bagi saya, dan mudah-mudahan rekan guru juga dengan hari ini akan menambah lebih menambah hal baru dan mau mencoba, dan kita berusaha bersama-sama melaksanakannya dengan komitmen bersama. Diseminasi ini ada indikator keberhasilannya, yaitu peserta diseminasi ini memang memenuhi target, yaitu guru semua ya Pak, guru sekolah SDN Sunterjaya diharapkan mengikuti diseminasi yang saya lakukan ini. Peserta memiliki keseriusan dalam kegiatan pengimbasan kali ini. Bapak Ibu, saya sudah pasti yakin bahwa Bapak Ibu serius akan mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Selanjutnya yaitu diseminasi ini dianggap berhasil jika
Bapak Ibu guru juga mengerti konsep-konsep yang akan saya sajikan. Lalu memiliki komitmen, kita harus komitmen bersama untuk menerapkan apa yang saya sampaikan kepada anak-anak murid kita dan kepada sekolah kita. Ya. Lalu indikator keberhasilannya apa lagi yang paling penting, yaitu bagi murid kita akan berubah kedisiplinan dan motivasi tumbuh dari dalam diri sendiri, bukan dari kita, bukan dari orang tua, tapi mereka menjadi generasi yang sadar apa yang harus dilakukan, apa yang penting bagi mereka. Baik, itulah sekilas tujuan dan indikator atau tujuan diadakannya diseminasi ini. Selanjutnya saya akan ke hal yang inti, yaitu saya sudah membuat paparan sebagai berikut. Saya sudah share di grup berupa flipbook yang bisa Bapak Ibu buka secara otomatis, itu langsung linknya, jadi tidak di memori ya, langsung saja ke situ, tentang budaya positif apa saja. Pertama yaitu arti budaya sendiri. Mohon maaf sebelumnya saya perkenalkan diri, Bapak Ibu sudah mengetahui saya mendaftar calon guru penggerak angkatan 7 melalui beberapa proses. Jika teman-teman berminat untuk mengikuti program guru penggerak, ada hal-hal yang memang perlu dipersiapkan sebelumnya. Setiap guru penggerak itu didampingi oleh satu fasilitator dan satu pengajar praktek. Fasilitator saya itu Bapak Mahmud Zulkifli dari P4TK Matematika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beliaulah yang memfasilitasi pendidikan guru penggerak di angkatan 7 khususnya di Jakarta Utara. Jadi setiap hal yang saya lakukan dalam itu LMS dan kewajiban yang harus saya lakukan dipantau oleh Bapak fasilitator. Lalu saya juga didampingi oleh pengajar praktek. Ini maaf ada kesalahan tadi dari PDF dikonvert ke PPT lagi, karena kemarin itu dari Canva ke PDF, terus PDF ke PPT, sekarang dari PDF ke PPT lagi. Jadi lumayan harus memahami setidaknya teknologi yang memang mengikuti kita, nempel kita itu guru itu ditempelin oleh, tidak bisa dihindari, harus tidak boleh gaptek ya. Teman-teman mohon maaf, mudah-mudahan bisa memberi pandangan baru. Ibu Fauzia ini kebenaran di sebelah kita, yaitu guru matematika di SMP 152. Beliau juga mendampingi dan menanyakan apa kendala-kendala yang saya hadapi di sekolah secara pribadi, nanti juga beliau akan mendampingi secara formal tanggal 7. Makanya saya mengadakan diseminasi ini hari ini. Lalu kegiatan ini juga dalam CPGP ini ada 6 bulan, jadi lumayan menguras tenaga dan pikiran, tapi karena kita niat dan teman-teman juga mendukung, mudah-mudahan saya pribadi bisa melauinya. Pertama kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu budaya positif. Budaya sudah kita biasa dengar, yaitu bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Merupakan bentuk jamak dari budi yang artinya budi atau akal. Jadi dalam bahasa Inggris culture ya, yang berasal dari Latin colore, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang berkembang oleh kelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Apalagi Indonesia, kita budayanya dari berbagai macam, sangat banyak. Setiap daerah memiliki ciri khas tertentu dan semuanya itu mengandung unsur kebaikan ya. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi kita ini ternyata gara-gara hal yang biasa-biasa itu akhirnya jadi membudaya.
Apakah itu dimulai secara langsung atau secara terencana? Pada awalnya terencana, tapi harus tetap diawasi melekat sehingga menjadi budaya bagi anak-anak. Seperti pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan. Memang awalnya susah, tapi jika dilakukan dengan terbiasa, akhirnya anak-anak itu menjadi budaya sendiri, melakukannya dengan motivasi dari dalam sendiri. Pada kesempatan ini, saya juga akan memberitahu atau memaparkan kepada Bapak dan Ibu guru, inilah yang akan saya paparkan. Ada beberapa materinya agak berat-berat, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua bisa memahaminya. Yaitu dalam diseminasi ini saya akan memaparkan keyakinan kelas, arti disiplin, 5 kebutuhan dasar, segitiga restitusi, perubahan paradigma antara hal yang sudah biasa kita lakukan dengan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Bapak Ibu guru bisa sekalian ya melihat dari flip ya. Ternyata kita melakukan tanpa sadar, guru itu mengontrol murid. Terus guru itu semua penguatan positif dan efektif itu bermanfaat. Ya, ada beberapa yang miskonsepsi, ada yang salah kita pahami selama ini. Ternyata kritik itu kita pikir akan membuat orang merasa itu bisa berubah gitu. Jadi kita itu adalah seorang yang suka kritik. Ternyata itu tidak menguatkan karakter anak atau karakter orang, justru menjatuhkan. Terus kita juga berilusi bahwa saya ini orang dewasa, saya tahu, saya pengalaman. Siapa yang lahir duluan? Pikiran-pikiran seperti itu ternyata memang udah melekat sama kita. Jadi kita kadang maaf dengan bahasa yang lebih mudah. Kamu muda, saya yang ini, saya yang tua. Jadi saya tahu kamu harus begini, harus begini. Sama juga kepada murid. Kamu harus A, nggak boleh setengah A atau lewat dari A. Jadi kamu harus A. Tidak ada abu-abu, tidak ada itu, harus benar-benar sesuai ibu suruh nulis dengan begini harus begini, tidak boleh tidak. Ya seperti itu. Jadi paksa. Jadi kita sebenarnya telah melakukan hal yang tanpa kita sadari. Karena kita mentang-mentang dewasa, kita memiliki hak untuk memaksa. Nanti kita akan sama-sama membukanya satu persatu dan kita bisa, mohon maaf, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengenang kata-kata atau materi yang saya biaskan ini. Guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Kalau murid tersebut milih untuk melakukan, kayaknya kita mengontrol ya perilaku itu. Karena dia kayak mengizinkan, gak apa-apa aku diatur sama ibu guru gitu. Jadi anak-anak merasa jadi tergantung gitu. Bisa gak ibu bayangkan murid itu, jadi kalau kita tinggalin kelas akan berubah. Karena kita memang menjadikan diri kita sebagai tukang kontrol, tukang ngawasin. Tidak, anak-anak tidak tumbuh dalam dirinya itu, saya harus berbuat seperti ini. Dan teori kontrol ini menyatakan bahwa perilaku itu memiliki tujuan. Anak yang melanggar peraturan dia sebenarnya memiliki tujuan. Anak yang mengikuti peraturan juga memiliki tujuannya. Itu apa? Ingin diperhatikan. Jadi ketika murid-murid Bapak Ibu ada yang nyeleneh atau lain-lain, sebenarnya dalam hati atau pada dalam mendasar dia pengen ada tujuannya, yaitu dia ingin memecah perhatian gurunya kepada dia, atau di rumahnya kurang diperhatikan juga dia berbuat seperti itu. Tapi kebalikan juga, yang baik, yang sangat baik, yang nurut itu juga sebenarnya memang sedang mencari perhatian kita. Jadi kita sebagai guru tidak boleh salah langkah dalam menyikapinya, karena yang baik atau yang buruk juga memiliki tujuan, sama seperti orang dewasa. Saya bersikap seperti ini, misalnya saya mengikuti CGP karena saya punya tujuan, ingin mengembangkan potensi yang saya miliki. Bapak Ibu guru tidak mau ikut CGP juga itu punya tujuan, mungkin mau di zona nyaman, pengen nggak ada beban, atau pengen mempelajari hal yang sudah dipahami, ini udah benar nih, saya pengen mengajar dengan cara ini aja terus, seperti itu. Jadi semua orang bersikap A atau bersikap B punya tujuan. Jadi tidak bisa dikontrol.
ya. Sekarang ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif itu bermanfaat. Penguatan itu bentuk kontrol juga, Bu. Misalnya, kamu udah bagus nih buat tugasnya seperti ini. Berarti itu diberikan kontrol oleh guru, ya. Terus segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, misalnya besok dikerjainnya dia seperti ini sama seperti ini, ya nggak boleh beda lagi ya. Ini udah benar. Padahal sebenarnya dia punya potensi bisa lebih baik lagi atau bisa lebih keren lagi. Jadi dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid akan menyadari bahwa itu bisa nolak sebenarnya. Anak itu sebenarnya bisa nolak, enggak apa. Saya nggak mau pakai yang ibu saya mau coba yang baru boleh. Jadi ternyata kita selama ini bukan sebagai pembimbing juga melewati batas, malah jadi sebagai pengontrol. Sekarang saya mengalami pribadi dengan kasus yang kita kemarin kelas 6. Ternyata saya juga kadang lose control, ya, sehingga saya padahal sudah memahami teori ini, tapi karena memang kita harus istighfar banyak-banyak ya Ibu dalam menghadapi berbagai macam murid. Kalau kita mengkritik orang itu dikira kita bakal menguatkan karakter, ternyata itu malah meruntuhkan semua. Misalnya contoh, hasil kerjaannya ini kok begini sih, padahal ini segala macam, itu akan menyebabkan dia memiliki gagal, identitas gagal, dia merasa bersalah, ya. Jadi sulit bagi guru untuk mengidentifikasi langkah ini saya kontrol atau langkah membimbing gitu. Jadinya memang menjudge itu juga tidak tepat. Kamu mah kenapa terus gitu kan? Itu sebenarnya. Makanya besok bangun lebih pagi, lebih baik tidak ditanyakan seperti itu. Jadi memang benar-benar semuanya harus dalam koridor positivity-nya. Tidak mematkan karakter anak karena hasilnya hanya menguntungkan. Nah, selanjutnya adalah kita berilusi bahwa kita punya power. Pak Jeto punya power karena besar. Jadi Pak Jeto merasa orang yang lebih kecil dari Pak Jeto di bawah kontrol Pak Jeto. Misalnya ini contoh. Ternyata itu salah. Jadi semua punya potensi untuk punya dari dalam diri sendiri untuk melakukan hal ini, menurut saya benar atau ini salah. Jadi kita tidak orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif dalam waktu jangka panjang. Jadi hanya anak jangka panjang maksudnya khusus untuk murid, dia akan tertib di kelas doang. Sampai jalanan dia ternyata tidak. Buktinya sudah terbukti. Mereka melanggar hanya 100 meter dari gerbang sekolah. Jadi kita maksa, karena kita paksa dia seperti itu, ternyata jauh dari pandangan kita. Akhirnya mereka tidak melakukan hal yang kita paksa itu, karena dia tidak ada motivasi intrinsik untuk berubah. Berat bagi saya pribadi juga, tapi kita akan mencoba mengubah mindset kita bahwa mendidik itu bukan mengerasi atau memaksa dan lain-lain. Ini adalah teori kontrol dengan stimulus respon. Dulu kita merasa kebutuhan kita sama, ternyata setiap orang kebutuhannya beda. Jadi jangan dianggap sama. Ya. Saya pilih jalan ke kiri karena saya memang punya kebutuhan yang beda. Saya bukannya pengennya kanan terus. Ibu mau ke kanan ya terserah, karena ibu juga kebutuhan yang beda. Ternyata kita itu pikirannya itu sangat berbeda. Semua orang itu memang berbeda. Gitu. Semua orang melihat yang sama. Padahal di teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini jelas ya di dalam keseharian kita. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha jangan memaksa, tapi jangan mencoba mengubah orang. Dia pikirannya dia suka hobinya gitu ya, nggak usah kita berusaha. Tapi kita harus berusaha memahami, dia memang begitu. Mungkin dari pola didik orang tuanya yang menyebabkan dia seperti itu. Pada waktu itu pada waktu yang lama ya, model lama, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata
semua orang tuh punya tujuan, jadi nggak bisa kita dikontrol atau mengontrol orang lain, termasuk orang dewasa dan anak atau anak dengan orang dewasa. Saya bisa mengontrol orang lain. Contohnya misalnya saya nih gaya-gayaan, Bapak Ibu tolong dong ini. Sebenarnya tidak bisa seperti itu, karena setiap orang tidak punya potensi untuk tidak bisa diatur atau tidak dikontrol atau tidak diawasi. Ya, Bapak Ibu, kita akan mengubah konsep seperti itu, mengubah mindset. Kita akan ke next slide-nya, yaitu disiplin dan motivasi perilaku manusia. Mungkin ada ice breaking yang bisa menyampaikan ice breaking sedikit atau pantun, Bu Ria? Karena udah mulai pusing atau belum? Iya, misalnya terima kasih udah menyiapkan beberapa pantun ya. Baik, disiplin dan motivasi perilaku manusia. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi salah. Disiplin itu bukan hukuman, ternyata disiplin itu adalah belajar. Sementara kita kalau dengar kata disiplin, wih orang itu mah disiplin banget gitu ya. Padahal salah, padahal orang itu sedang belajar mengubah dirinya menjadi lebih positif. Pikirannya hanya pikir disiplin, beda dia mah gak disiplin. Kamu mah gak disiplin ya, bangunnya siang. Yang contoh tuh dia tuh sebenarnya itu salah. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Tujuannya yaitu disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jelaslah dia disiplin kalau dia tentara, padahal itu salah ya. Padahal semua disiplin itu bisa dilakukan oleh semua orang. Ini ya tadi ketika kita mendengar kata disiplin, ternyata disiplin itu bukan kaitannya dengan hukuman, tapi disiplin adalah belajar untuk mengontrol sikap, mengontrol perubahan, mengontrol diri menjadi lebih baik lagi. Ternyata manusia mempunyai motivasi dalam berperilaku, yaitu menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Hindar dia mah, nyari. Ketika suasana mulai ini, dia nyari yang enaknya aja. Dia lempar batu sembunyi tangan, bisa seperti itu ya. Motif-motifnya itu bisa juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Bisa juga saya ngerjain ini biar saya dapat sertifikat guru terbaik atau guru terrajin atau guru pokoknya semuanya deh bisa. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menjadi orang menghargai diri sendiri dengan orang lain yang mereka percaya. Jadi motivasi orang itu berbeda-beda. Jika saya berbuat untuk kelas saya seperti ini, atau anak pengen menghafal ini karena dia punya tujuan, karena dia takut kalau dia nggak hafal besok Pak Uma menghukum gitu ya. Seperti padahal sebenarnya tujuannya hafalan itu berguna buat dia dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalankan ibadahnya, misalnya dalam pelajaran pendidikan agama. Jadi tujuan menghafal itu kayak anak saya juga saya dilakukan. Abang bersikeras untuk menghafal karena besok menghadap guru untuk menyetorkan hafalan. Tapi memang kita berdiri antara paksaan dan membimbing. Jadi tidak boleh sampai hilang kendali bahwa kita sedang memaksa anak tersebut melakukan. Ada juga anak yang namanya kalau zaman dulu tuh guru ranking. Jadi dia kerjanya dengan tujuan dia dapat apa? Dapat peringkat, sehingga dia menjadi orang yang selfish, yang gak peduli, gak mikirin teman, yang penting dia menjadi nomor satu. Apalagi juga bagi orang tuanya. Jadi semua orang punya motivasi untuk melakukan satu hal. Bapak Ibu, ada beberapa gambaran yang sudah saya lakukan dan juga sudah saya upload di YouTube tentang kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan. Kita juga melakukannya bersama-sama ya, khususnya di pembiasaan. Tapi kalau di kelas mungkin hal-hal bisa diimbaskan, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu baik, berdoa, dimulai dengan berdoa, lalu bagus juga ketika
menghargai orang yang lebih tua atau teman-teman yang lain, menjalankan ibadahnya dengan baik, melakukan banyak pembelajaran hal yang kita coba dengan hal baru. Itu yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan walaupun terlihat repot, tapi memang itu seharusnya yang anak-anak dapatkan ketika sekolah. Selanjutnya, tadi kan yang pertama itu mencari menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ternyata ketiga ini ada levelnya. Yang pertama yaitu level terendah seseorang, motivasi seseorang adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi saya melakukan ini supaya nggak dihukum. Itu parah banget kalau punya sikap kayak gitu. Berarti dia cuma melakukan supaya nggak dihukum, supaya saya nggak ketahuan kepala sekolah nih saya begini gitu. Tidak. Jadi ini adalah level terendah dari motivasi perilaku manusia. Orang yang biasanya menghindari hukuman itu ya memang pengennya di zona nyaman-nyaman aja. Biasanya juga nggak mau menerima tanggung jawab yang lebih, karena dia tidak bisa menerima tantangan, karena dia takut dihukum. Jadi mengerjakan sesuatu itu karena takut dihukum, takut dipotong gajinya, atau takut ini muncul nih secara apabila saya tidak melakukannya gitu, apa yang terjadi nanti gitu. Jadi dia lebih baik di zona nyaman aja. Ini adalah level terendah orang punya motivasi berperilaku. Yang kedua adalah menjadi orang yang mereka inginkan itu menghargai diri sendiri. Jadi kita melakukan itu karena kita menghargai diri saya. Saya itu pengen datang tidak telat karena saya menghargai diri saya. Saya mau mendapatkan sesuatu pada hari ini tanpa kendala. Jadi saya melakukannya itu dalam diri saya, intrinsik diri sendiri, tidak dari pengaruh orang lain. Yang selanjutnya adalah tentang hukuman. Bapak Ibu, kita di kelas bersinggungan dengan siswa-siswi. Kita tanpa sadar telah menjadi seorang penghukum. Nulis salah sedikit, anak disuruh dihukum. Jawabannya begini, langsung dihukum. Hukuman bersifat satu arah. Orang tidak berdaya, yang dihukum itu tidak berdaya. Ya, bisa fisik juga bisa verbal, dengan kata-kata yang tidak menyenangkan sehingga menurunkan motivasi, menurunkan mental seseorang. Contohnya ini coba Bapak Ibu. Diduga dihukum push up ratusan kali 2 siswa SMA dilarikan ke rumah sakit pada saat pembelajaran PJOK ya biasanya. Iya, jadi kita harus nanti kita akan ke materi antara hukuman, teori kontrol guru. Kita mau jadi manajer, kita mau jadi penghukum, atau mau jadi teman. Jadi ini nggak ada hubungannya push up ratusan kali dengan dia tidak memakai baju olahraga. Misalnya pada saat pembelajaran olahraga Pak Jeto mendapati satu orang anak tidak bawa baju, tidak pakai baju. Langsung aja tanpa sebenarnya itu apa yang harus dilakukan kalau dia tidak pakai baju? Didekati dulu, ditanya dulu, ya kan? Kenapa dia tidak pakai? Tapi enggak, tiba-tiba langsung dihukum lari. Misalnya lari keliling lapangan. Enggak ada unsur edukasinya, enggak ada unsur mengubahnya. Yang dia dapat apa? Capek. Dan akhirnya untuk mental, dan seperti ini udah jadi nih sampai dilarikan ke rumah sakit. Karena apa? Guru tersebut bertindak karena apa? Emosi duluan yang dikedepankan ya. Selanjutnya guru hukum siswa makan sampah. Sempat ancam hingga 14 tahun. Ini kalau nggak salah ini saya baca. Jadi mereka itu guru itu mendapati guru piket regu piketnya tidak piket sehingga guru piket dan piket pantas. Bukan, maksudnya siswa yang hari itu piket tidak piket, kelasnya kotor, lalu gurunya datang dan marah, akhirnya dia suruh anak-anak ke tong sampah suruh makan sampahnya. Itu memang maaf Bapak Ibu, memang ini suatu kita kadang kita lost control tadi.
Jadi budaya-budaya yang kita pahami itu ternyata salah. Dia pikir dengan disuruh lari push up ratusan kali anak itu akan besoknya akan berubah. Ternyata tidak, nggak ada manfaatnya sama sekali. Jadi hukuman itu satu arah. Siapa yang berkuasa? Orang yang merasa yang bikin aturan, ya. Jadi beda, semuanya ada imbasnya. Dihargai juga salah. Penghargaan atau hukuman cara-cara mengontrol orang. Diberi penghargaan itu bisa menghancurkan potensi, bisa juga menurut Kohn ini secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi dia udah belajar aja ternyata dia sudah dihargai. Jadi nggak usah yang bisa jawab satu dapat permen, yang bisa jawab ini dapat ini. Jadi dia hanya melakukan motivasi untuk tujuannya apa? Mendapatkan reward dari guru. Sebenarnya dia belajar mendapatkan pelajaran itu adalah udah merupakan sesuatu penghargaan. Jadi penghargaan dan hukuman itu kadang tidak kita bisa bedakan. Orang yang sering diberi penghargaan akan imbasnya hanya pendek doang. Jadi kalau ada penghargaan doang, kalau ada lomba doang dia langsung semangat berlatih. Tapi kalau nggak ada lomba nggak ngaruh. Itu jadi salah ya. Duit ya, kalau disuruh harus ada duit. Iya betul. Allah. itu. Ya jadi sebenarnya itu bukan jadi salah miskonsepsi gitu loh. Iya. Ternyata dihukum juga, hukuman dan penghargaan itu punya pengaruh. Jadi kalau tidak ada intrinsik dari dalam diri sendiri untuk melakukan, jadi kaitannya seperti itu. Jadi kalau anak-anak sering siapa yang maju ke depan, ini sebenarnya motivasi seperti itu harus kita rubah. Bagaimana caranya? Carilah cara-cara baru yang bisa mengimbas kepada siswa secara menyeluruh. Jangan pilih kasih. Anak itu lagi, karena anak itu memang paling seneng kalau guru ngasih pensil atau ngasih permen. Jadi dia nafsu banget kalau bu guru udah mulai kasih apa dia bisa jawab cepetan. Tapi untuk anak-anak yang tidak punya motivasi seperti itu, udahlah biarin aja lah dia aja yang dapat, ya kan? Iya. Ada kan anak-anak yang memang nggak punya motivasi, udah yang penting gua nggak dihukum, yang penting udah biarin aja dia yang dapat, terus semuanya dia aja gitu. Jadi itu timbul kecemburuan di dalam, karena penghargaan itu ternyata menghancurkan motivasi tanpa kita sadari dari 30 orang loh di dalam kelas, bukan 3 orang atau 4 orang. Jadi di sudut ada anak yang sebenarnya nggak suka nih cara bu guru kayak gini, ya terang aja dia terus yang menjawab pasti. Ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita punya asumsi bahwa dia tidak punya pilihan selain melakukan itu gitu. Jadi kita masuk lagi, kita tukang kontrol, atau kita hanya menyuruh, padahal sebenarnya dia punya inovasi mungkin. Ya, mungkin Pak Jeto mungkin mau menciptakan suatu pembelajaran olahraga yang bisa langsung anaknya nanti ikut olimpiade, tapi karena gara-gara harus memakai satu tuntutan indikator di dalam hal terus juga harus melakukan itu, ya itu terus yang dikerjakan. Padahal sebenarnya punya potensi untuk melahirkan atlet olimpiade dari SDN Sunterjaya 03. Iya. Jadi kalau kita kasih hadiah itu memang ada satu seperti mata uang ya, salah juga tapi ada pengaruhnya. Jadi penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukannya dalam jangka waktu pendek doang. Jadi kalau ada lomba doang dia tuh pengen dapat hadiah doang gitu, tapi dia tidak bisa konsisten melakukannya setiap hari. Lomba pakai jilbab dulu ya, lomba pakai jilbab. Jadi lomba tuh dia serius banget dengan berbagai model gitu kan. Tapi setelah dapat itu reward itu, sesudahnya besok apa hari dia melakukan hal yang sama? Tidak kan? Pasti outfitnya yang nyaman dipakai saja. Karena memang penghargaan itu mencari perhatian untuk saya dinilai dan mendapatkan hadiah. Tidak efektif. Penghargaan tidak efektif.
Kita pikir kita kasih Bu Indah ngapain bawa kayak gitu, enggak buat ngasih anak yang ini gitu. Ternyata tidak efektif kan. Ini jadi ada hal-hal yang memang di dalam orang itu, kita tadi balik lagi ya ke motivasi. Ketika orang melakukan A, ternyata dia punya motivasi. Ternyata ada juga yang tidak melakukan ini memang nggak pengen itu gitu. Emang saya nggak pengen gitu. Orang yang berusaha berhenti merokok, kita ubah nih lagi. Kita paksa juga nggak ini. Kita kasih penghargaan untuk tidak merokok selama seminggu, dikasih penghargaan. Setelah dapat penghargaan, apakah dia otomatis bisa stop? Tidak, karena tadinya motivasi dia hanya untuk dapat penghargaan saja. Setelah dapat penghargaan, dia akan kembali ke habit semuanya. Jadi kita harus mengubah semua itu, perilaku kita itu dari instruksi kesadaran pribadi. Sadar di Orang yang disuruh diet itu kalau dikasih penghargaan berhasil nggak dietnya? enggak. Berhasil untuk ketika dia misalnya seminggu harus turunin badan 50 kg. Dia paksa, nanti dapat hadiah jalan-jalan ke Turki misalnya gitu. Dia akan berusaha keras sampai turun badannya. Tapi setelah dia dapat voucher itu, besoknya dia akan lupa karena dia sudah selesai, perjuangannya sudah selesai untuk dapatin itu. Padahal dia tidak tahu itu manfaat buat dirinya sendiri, sama dengan perokok juga itu, ya kan? Ini kan maaf ya contoh ya. Jadi kalau kita bikin lomba tidak merokok seminggu, pesertanya misalnya Bapak A, Bapak B, Bapak C, yang menang mereka akan berkompetisi untuk tidak merokok. Tapi setelah didapat penghargaannya akan jadi penghargaan itu sebenarnya tidak efektif, tidak efektif. Kalau jadi dia tuh sebenarnya harus sadar diri sendiri loh bahwa hal itu tidak dari dalam diri sendiri. Penghargaan merusak hubungan. Kalau kita dipuji atau diberi penghargaan depan orang banyak, ternyata ada hati yang iri. Anak-anak, bu guru maunya dia terus, sementara ada anak lain yang belum dicoba sama ibu guru, belum tahu hasilnya, tapi bu guru nggak pernah mau saya nyuruh dia aja karena dia udah jelas dia pasti bisa gitu. Ternyata itu merusak hubungan. Bukan hubungan maksudnya dalam lingkungan kelas ya. Jadi adalah iri, adalah putusasaan dari beberapa siswa atau kecemasan, menciptakan kecemasan juga. Ya, palingan juga dia lagi gitu. Jadi dia tidak akan mendapatkan penghargaan. Sebaliknya, orang yang kepengen dihargai banget, dia akan berusaha terus sampai dia juga cemas kalau dia tidak dapat. Jadi ternyata setiap hal yang kita lakukan itu harus kita pikirkan efeknya. Baik, dari beberapa materi ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit demi sedikit Bapak Ibu pahami ya. Nanti jika memang perlu kita diskusikan lagi, saya akan membuka ruang diskusi di ruang guru dan lain-lain. Selanjutnya materi pembentukan keyakinan kelas. Ternyata setiap kita mulai tahun ajaran atau apa, harusnya kita membentuk dulu keyakinan kelas. Contohnya misalnya pada saat diseminasi ini mulai, harusnya kita bentuk dulu, kita vote dulu apa yang kita mau lakukan di kelas di pertemuan ini. Misalnya kata Pak Dito, saya Bu Indah, saya mau peserta diseminasi ini mendapat kesempatan bicara. Oke, catat. Semuanya setuju nggak? Setuju. Terus saya ini Bu, saran seperti ini. Jadi kenapa dibentuk dulu kesepakatan? Karena kalau kesepakatannya dibentuk terakhir, nggak ada gunanya. Sama juga kita seperti membuat aturan juga di kelas. Tapi siapa yang buat? Kebanyakan gurunya sendirian yang buat. Atau download dari aturan yang sudah ada. Padahal tidak buat sendiri dengan memberi voting kepada anak-anak apa hal yang baik yang bisa dilakukan. Mau apa ya? Saya mau di kelas itu ada ini Bu, ada setiap beberapa ini ada ice breaking, ada game. Boleh catat. Harus menghargai Bu orang lain bicara, tidak boleh memotong pembicaraan. Ya, tulis semuanya hal-hal yang positif. Keyakinan kelas ini lebih konkret. Kalau peraturan, Bapak Ibu bisa baca peraturan sekolah
Bisakah seorang anak memahami peraturan sekolah itu? Saya yakin dari 10 anak dia akan pusing kalau dia ikuti, dia akan kaku ya. Karena itu yang buat siapa? Dari pihak guru saja. Jadi bersifat tidak menyeluruh. Sebenarnya kita harus mengakomodasi pikiran dari hal yang akan objek dari peraturan tersebut. Makanya di kelas kita tawarkan opsi kepada siswa kita, kelas kita mau dibawa kemana, kelas kita mau dibuat seperti apa, nyaman, agar nyaman dalam belajar. Saya sudah melakukannya, membuat keyakinan kelas, yaitu dengan memberi anak-anak menuliskan dalam poin-poin kecil mereka mau apa. Saya pengen gotong royong Bu, baik, tulis gotong royong dalam hal apa, membersihkan kelas. Terus apalagi saya ingin kelas itu tidak apa gitu, supaya agar selalu nyaman. Setelah dibuat, setiap anak memiliki satu pendapat, lalu disamakan beberapa pendapat yang mirip, dan akhirnya dibentuklah satu keyakinan kelas yang paten yang akan dipakai oleh kelas itu dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 semester atau 2 semester. Jadi memang dari mereka untuk mereka, karena mereka yang mau, mereka yang harus melakukan. Bukan gurunya mau, anak yang melakukan. Gurunya bilang kelas gak boleh berisi, tidak boleh berisik di kelas. 1, tidak boleh keluar masuk kelas, tidak boleh izin ke kamar mandi. Bu guru yang buat. Kalau yang nggak suka, nggak usah masuk kelas ini. Tidak bisa seperti itu lagi, karena anak-anak juga memang punya pandangan. Bapak Ibu, kita punya kebutuhan dasar sebagai manusia yang memang itu udah melekat pada diri kita sejak kita lahir, ya. Antara lain yaitu kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu lebih ke fisik ya, seperti makan, minum, merasa aman, harus bekerja, harus dipenuhi dengan olahraga, harus memberi perlindungan kepada keluarga. Itu kebutuhan yang pertama, bertahan hidup. Kalau kita mau punya makanan yang bergizi atau punya makanan lengkap atau hidup kita nyaman, ya kita harus bekerja. Itulah struggle-nya di situ untuk bertahan hidup. Kita juga punya kebutuhan yang paling dasar, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis, yaitu dicintai. Semua orang memang udah lumrah pengen dicintai, pengen dihargai, pengen diterima. Ya, jadi kalau ada teman yang merasa tidak dicintai, apa akibatnya? Dia akan berbuat onar, dia akan membuat rusuh dan sebagainya. Karena memang pada dasarnya semua orang pengen dicintai, dihargai. Orang kuliah. Ya, jadi memang nggak apa-apa kalau dia kalau seorang itu sedang ini cinta dalam hal yang luas ya. Cinta pengen dicintai oleh suami, pengen dicintai oleh istri, anak pengen dicintai orang tuanya, itu mah udah kebutuhan dasar yang paling mendasar. Berbagi juga memang harus berbagi. Dia nggak pada dasarnya dia nggak akan nyaman kalau memang nggak berbagi, karena dia harus menerima. Jadi berbagi dan menerima itu udah lumrah. Selanjutnya adalah kekuasaan dan penguasaan. Ternyata kita butuh juga berkuasa. Juga kita pengen dalam dari diri kita itu ingin didengar, ingin diakui, ingin dianggap, ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi kompeten. Ya, kita itu pada dasarnya setiap manusia pengen seperti itu. Kalau sama suami, mohon maaf, dia ingin memimpin, tapi istrinya tidak mendengar, bagaimana rasanya? Akan putus asa dan kecewa, akhirnya menimbulkan masalah. Sama juga anak di kelas, dia tidak didengar oleh gurunya, guru cuma pilih orang yang itu terus, akhirnya dia kecewa, akhirnya dia melakukan hal-hal yang guru mencari perhatian dengan cara yang salah. Seperti itu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu tidak melekat. Kebebasan ini semua orang, nggak kecil nggak besar, apalagi murid-murid kita itu sebenarnya punya hak untuk memilih, membuat pilihan, untuk mandiri, untuk mengeksplorasi hal-hal baru.
Jadi pada kurikulum Merdeka ya, mungkin itu ada hal yang saya juga belum laksanakan, karena belum saya memakai di kelas. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi setiap anak saya kasih anak-anak, ibu kasih proyek tentang membuat makanan dari tepung. Bu, saya maunya langsung praktek, Bu. Bu, saya maunya mencari clipping aja. Bu, saya mau pidato di depan kelas cara membuat donat gitu. Jadi semua orang ternyata punya, tanpa disadari, semua orang tuh sebenarnya punya pilihan loh. Kalau kita beri kesempatan mereka untuk memilih, hasilnya mungkin lebih baik daripada kita. Pokoknya besok tugas seperti ini harus dibuat dengan segini, berapa lembar harus segini, tulisannya harus seperti ini, warnanya harus ini. Bagaimana Bapak Ibu pikir hasilnya? Hasilnya akan sama semua, satu kelas, tidak menarik. Tidak menarik dan apa ya? Tapi seandainya jika guru memberikan opsi untuk mengeksplorasi hal-hal yang baru, Bu, saya maunya bikin pakai TikTok. Cara membuat donat ya 3 menit. Oh ya, nanti ibu tinggal lihat linknya. Oh ternyata bagus hasilnya. Karena dia sebenarnya sudah mempelajari, pasti dia cari caranya. Dia taruh di handphonenya, dia bikin akun TikToknya, ya. Terus, Bu, saya maunya bentuk laporan karena saya suka menulis. Dia nulis bentuk laporan. Ternyata dari hal-hal tersebut itu adalah termasuk dari kebutuhan dasar, bebas. Semua orang pengen bebas, tapi bebas merdeka itu dalam koridor yang sudah disepakati bersama. Yang terakhir adalah 5 kebutuhan dan kesenangan. Sebenarnya kita manusiawi membutuhkan humor, membutuhkan healing, membutuhkan tertawa, gurauan, ya, tantangan dalam mempelajari sesuatu. Tapi kadang kita enggak. Guru datang langsung, ada beda, kabur semua langsung tertib. Apakah itu saya merasa bangga? Tidak. Saya dengan anak-anak seperti itu saya sedih karena mereka menganggap saya itu suatu ancaman. Ya. Tapi ada juga yang merasa keren. Saya mah paling ditakutin, tenang aja. Kalau saya udah datang ke situ, kelas itu akan tertib. Itu mindset lama. Ya, jadi kita harus ubah. Jadi anak-anak harus merasa senang ketika gurunya datang dan mereka menunggu kedatangan kita. Karena mereka ini apa nih ya, Bu Guru mau ngapain hari ini? Aku pengen tahu banget nih hari ini apa ya. Jadi kita harus mengubah pikiran kita bahwa kita anak-anak itu butuh bercanda seperti gembira, rasa senang. Seperti Pak Jeto emang orangnya humoris. Ternyata dia memang punya kebutuhan dasar yang memang lebih besar daripada kebutuhan penguasa atau penguasa. Dia lebih suka kebutuhan dasarnya lebih berapa persen ke emang senangnya humor gitu, bercanda. Dia agak-agak nyampe ke komedian akhirnya. Tapi orang lain merasa juga senang terhibur karena kita dari saat stres kita juga butuh hiburan. Bisa berupa musik, bisa berupa cerita lucu, jangan terlalu lempeng aja atau bagaimana. Jadi itu kebutuhan dasar manusia, nggak ada yang aneh, semua punya potensi seperti itu. Ibunya kok tiba-tiba ini sih? Ya enggak, emang saya juga butuh bercanda gitu, nggak semua mesti seriusin gitu. Saya Bu Ria tiba-tiba diem, kenapa ya? Karena dia memang punya kebutuhan, saya itu merasa dicintai, ingin dicintai, ingin didengar gitu. Bu Ria kan kemarin bercanda, bergembira, kenapa dia hari ini tiba-tiba dia diam gitu, menutup diri. Ternyata dia sedang membutuhkan perasaan ingin dicintai, ingin dihargai, ingin disayangi, ingin memberi dan menerima. Ya, jadi 5 kebutuhan dasar itu memang sudah melekat sama kita. Baik Bapak Ibu, kita ke materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Guru, Bapak Ibu berdiri, jujur diri sendiri ya setelah saya kasih tahu ini, sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah, apa sebagai teman, apa sebagai pemantau, apa sebagai manajer.
dibuat buat anak-anak tanpa kita tidak usah menjudge si Pak Adit mah sama anak murid kayak temen. Anak dianggap temen, tapi kita lihat dulu itu ada level-levelnya. Kalau Pak Ipan mah penghukum, anaknya datang sedikit berdiri, rambutnya agak gondrong sedikit, pusat, anaknya nggak pakai seragam, salah nggak dimasukin bajunya, ngepel dia nyapu sampai lapangan gitu. Sebagai pokoknya udah melekat gitu. Tapi itu tidak bisa dinilai oleh diri sendiri, justru orang lain yang berarti tadi jujur. iya. Tapi tunggu dulu, posisi kontrol itu mana yang terbaik? Satu, penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik verbal. Dengan memberi kata-kata yang menjatuhkan mental juga itu dengan menghardik, munjuk, nyakiti atau nyindir, ya. Pangeran baru datang. Saya melakukannya juga sama Julian, Pak. Wah, pangeran, raja baru datang, ya. Udah. Tapi kita memang harus luar biasa, guru itu, tugas guru itu ya. Jadi karena apa dampaknya pada murid, yaitu perilaku kontrol negatif seperti itu akan mengulang lagi. Dia ternyata nggak akan berubah, dia hanya mengulang lagi. Akhirnya dia kebal, kupingnya kebal, pahanya atau lengannya yang dicubit menjadi kebal. Sama juga di rumah. Ibu mah ngomong akhirnya juga aku dikasih makan kok, tenang aja. Aku dikasih jajan, beres. Ya, dengerin aja sebentar. Ya, kita nilai diri kita sendiri ya mulai sekarang. Saya sebagai penghukum apa sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Salah, kebalikannya dari yang tadi mah menghardik. Kamu itu bisanya apa? Terlambat terus. Kalau yang ini pembuat merasa bersalah, dia lembut, tapi efeknya ke siswa, anak itu merasa bersalah, merasa sedih, dan merasa gagal, merasa tidak memenuhi harapan. Contohnya apa? Misalnya Bu Ria. Oh jangan Bu Ria, saya Bu Nur. Bu Nur lembut suaranya. Kamu tahu gak, nah, gara-gara kamu, ibu dipanggil ke kepala sekolah. Kok mirip ya? Loh, itu bagus. Iya. Itu juga tapi ternyata lembut juga salah. Kalian tahu tidak? Gara-gara ulah kalian satu kelas, kalian telah membuat ibu malu. Ibu dipanggil sama kepala sekolah. Tunjangan ibu di. Terus anak-anak bagaimana rasanya? Dia tidak empati. Tidak, dia tidak empati, kita tidak perlu tidak boleh mengharapkan lebih dari siswa. Mereka biar aja kagum dengan kita atau empati kalau kita karena memang mereka ikhlas melakukannya. Tapi apa? Mereka akan, ya Allah, aku ini udah buat guru salah, kecewa, sedih. Akhirnya apa? Patah hati. Kayak anaknya, Tori kenapa kamu? Tahu nggak Tori? Ibu tuh capek. Sama anak sendiri ya Bu. Tapi ternyata anak itu akhirnya apa? Sedih, mulai ya tidak gagal. Jadi dia merasa gagal, tidak berharga di depan gurunya atau di depan orang tuanya. Mendalam kekecewaan. Walaupun itu disampaikan oleh Bu Nur misalnya dengan sangat dermawan. Kamu tahu gak? Dermawan ya. Kamu gak datang belajar, ibu guru sampai harus bolak-balik naik ojek ke rumah kamu. Sedih kan? Drama itu, kalau itu Queen ya, drama ya, drama dia. Jadi itu juga tidak baik. Tapi kalau guru penghukum, kamu pusat, lari jangan ikut olahraga, langsung dari gerbang udah begitu. Kenapa sepatunya begitu? Lari. Udah nggak ditanya lagi alasannya nggak. Apakah dia punya sepatu satu atau satu-satunya itu berbagi? Nggak ditanya alasannya, tapi yang lari 10 kali lapangan. Seperti itu.
Sekarang kita lanjut lagi. Nanti Bapak Ibu Guru harus tahu ya, selama ini Bapak Ibu Guru sebagai penghukum atau sebagai apa namanya tadi membuat rasa bersalah, mendramatisir keadaan. Yang adalah sebagai teman. Guru pada posisi sebagai teman tidak menyakiti murid, namun selalu berusaha mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampaknya murid akan tergantung, tidak mandiri, tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Ngaruh juga ternyata dari teman, dari kebablasan, nggak nganggap nggak apa-apa sama Pak Ari cuma tenang aja, ntar juga aku. Karena dia tidak merasakan mendapatkan resiko karena gurunya Baik. teman sama aku CS. Nah, itu juga Bapak Ibu pikir Kasih jajan loh. Bu ini mah takutin, nggak ada yang mau dekat sama itu. Tapi kemudian ya mah itu ya, nanti kalau hari guru dapat hadiah banyak. Karena kayak teman banget ya. Jajan dulu pahen. Iya. Akhirnya dibongkar kan sama Binda. Enggak, ini ada teorinya Kak Jeto. Jadi saya mengimbaskan ini tujuannya supaya ternyata kita tuh melakukan setiap hari, tapi kita ternyata tidak tahu bahwa kita ada hal yang terbaik loh yang harus dilakukan dari hal-hal yang baik yang sudah kita sudah baik. Tapi ternyata dengan ini kita ada yang lebih better lagi loh. Tapi kita nggak tahu, atau kita karena kita budaya kita main HP mulu atau nggak baca-baca gitu ya kan, dan tidak mau nanya gitu. Bu Indra, Ya. ngomong-ngomong, Bu Indra bicaranya lancar, bagus, semua ini tertata, ya bisa mengena. Itu udah direncanakan emang apa adanya gitu. Ini ngomong aja, biasa aja. Kalau masalahnya asli, Itu kayaknya itu deh Bu, bakat dan kebiasaan. Saya memang membaca, memahami dulu, mempelajari dulu. Ya Bu, terima kasih Bu. Itu kan berupa apresiasi aja ya. Ya, terima kasih Bu Yuni atas apresiasinya. Karena kita kan semua pengalaman, cuma kita kadang tidak bisa menyampaikan pengalaman kita mungkin karena kita tidak melakukan refleksi. Refleksi itu penting. Oh ya, hari ini saya sudah melakukan, saya harusnya begini ya, saya harusnya besok begini gitu. Oh, ibu itu bersikap begini sama saya, apa yang kurang dari saya? Oh, ibu itu apresiasi sama saya, oh berarti saya harus melakukan ini. Jadi mungkin dari seperti itu jadi bisa mengatakannya. Jadi tadi sudah tahu ya siapa yang suka menghukum, siapa yang suka membuat merasa bersalah. Kalau bahasa mulai deh, budaya lebay kalau di rumah deh, ibu mah banding-bandingin juga kadang-kadang ya, membanding-bandingkan anak satu dengan yang lain. Kamu bisa nggak nak seperti kakak kamu? Kamu bisa nggak seperti kakak berprestasi? Apa akibatnya? Apakah anak itu akan besok langsung baca buku setebal? Tidak. Dia akan sedih. Kok ibu banding gitu ya? Emang kakak bagus Bu. Memang dia mah dari lahir udah begitu. Nggak ada berubah, motivasinya itu tidak akan berubah. Oke, next. Pemantau. Coba bisa itu kan Pak Geto, cara gaya orang memantau seperti apa? Pak Hen, coba gimana? Mau kesana? Coba Pak Hen. Memantau mungkin ya begini. Ya nggak gitu juga lah. Begini. Bukan juga Pak Hen. Terus nyata. Iya. Mantau. Itu ya. Benar dari segi bahasa mungkin memantau seperti itu ya. Bukan mengamati mah. Benar-benar melihat dengan teliti. Memantau itu hanya ada jarak gitu, ada jarak pandang, ada bagian yang Cobain yang biasa dilakuin. ya dari jauh. Ya biasa Pak Hen itu. Tidak ikut merasakan, tapi cuma mantau aja kerjanya. Tidak ada empatinya sih sebenarnya. Cuman kayak cuman pantau dari jauh. Pokoknya enggak. Maaf ya Bapak Ibu ya. Ini hanya supaya kita tetap semangat menyerapnya. Biasanya kan ada orang yang belajar serius
nggak mau ada gangguan-gangguan. Ada juga yang dengan contoh-contoh yang real akan cepat diterima. Pemantau, guru pada posisi ini biasanya selalu ngawasin, mantau muridnya yang berpatokan pada catatan. Kamu kemarin nggak pakai kaos kaki. Kamu kemarin datang telat. Sudah mulai ketemu cluenya siapa di antara kita yang mempunyai posisi seperti itu. Ya. Ada juga kamu terlambat 2 menit. Hari ini kamu terlambat 5 menit. Terjadi penurunan. Cuman begitu doang, tidak mendalami. Dia hanya berpatokan pada kesepakatan, pada catatan, pada aturan. Ya. Jadi memantau aja, menghitung berapa kali dia salah, berapa kali dia ini. Jadi dia hanya mengukur kedisiplinan murid itu sekasat mata aja. Dampak bagi muridnya apa? Yaitu tidak terlalu melekat pada kebutuhan dasarnya, hanya menjadi rutinitas dan tidak menyentuh ke perubahan sikap pada siswa. Jadi Bapak Ibu, ini keempat ya. Dampak bagi murid dari posisi kontrol pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kalau saya nggak ngerjain ini nanti Pak Guru kasih saya hukuman. Kalau saya ngerjain ini Pak Guru pasti kasih nilai plus buat saya. Ya, sekarang selanjutnya lagi adalah manajer. Manajer bahasa Inggris ya, manage atau atur, manage atau manage ya. Seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman. Jadi guru yang udah pada tahap level ini, dia bisa sewaktu-waktu menjadi teman, bisa sewaktu-waktu bisa menjadi pemantau, ya. Tapi itu dua doang loh. Kalau yang menghukum ke itu kayaknya pembuat rasa bersalah itu kayaknya mudah-mudahan sedikit kita hilangkan ya. Kita harus hilangkan dua posisi kontrol itu tadi. Yes, benar Bu Ria. Ini manajer. Karena dia tugas manajer kalau di perusahaan kan gajinya tinggi. Karena dia harus mengontrol semuanya dengan baik sehingga tercapai tujuan dan mendapatkan untung buat perusahaan kalau di perusahaan ya. Demikian bisa terjadi di waktu-waktu misalnya kedua posisi itu diperlukan. Jadi bisa jadi teman, bisa jadi pemantau, harus combine ya. Guru pada posisi ini biasanya di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dalam menemukan solusi. Jadi dia kasih tidak terlibat secara sebagai dia yang memutuskan masalah. Udah masalahnya udah selesai, kamu dihukum seperti ini ya. Tapi semua diatur bagaimana semua punya peranan dalam menyelesaikan masalah. Misalnya dia masalah terlambat, kenapa kamu tahu ini salah, kenapa kamu melakukannya? Terus bagaimana supaya ini tidak terulang lagi? Terus apa yang harus kamu lakukan? Bisakah Bapak melihat hasilnya nanti di masa mendatang? Seperti itu. Jadi keyakinan ini dilakukan oleh seorang manajer, posisi manajer, tidak melalui proses yang gampang, ya, apalagi Bapak Ibu. Tapi kalau biasa akan membudaya. Gara-gara kita nggak mau biasain, maunya cepet aja selesai. Ini contohnya misalnya datang terlambat di pintu gerbang Pak Yul, misalnya lagi pembiasaan, anak dengan lari-lari, dengan rasa takut dia lari terlambat. Pasti kamu terlambat. Kenapa kamu pakai sepatunya hitam? Kenapa kamu tidak hitam? Kamu tahu nggak peraturan sekolah ini apa? Ya, langsung deh tuh, panjang lebar. Tapi kalau posisi manajer, anak akan ditanya, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu tahu nggak? Iya Bu, saya tahu apa yang telah kamu langgar. Kesepakatan sekolah Bu. Ya. Seharusnya memang apa? Gitu. Jadi ada tahapan bertanya sampai dia sadar bahwa dia itu lalai atau salah dalam melakukan, sehingga dia mau memperbaiki diri. Tidak ada model dipermalukan, disalahin, dianggap tidak berguna dan lain-lainnya.
Jadi sampailah kita pada tahap yang memang harus dilakukan oleh Bapak Ibu di kelas pada saat menghadapi anak, yaitu segitiga restitusi. Saya sudah mencobanya, ada di YouTube channel saya, memang itu berat. Saya pun melakukannya juga penuh, tahapan-tahapan itu tidak terlihat, ya. Jadi tapi kalau dicoba pasti berhasil. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa balik ke kelompok mereka lagi dengan karakter yang lebih kuat, bukan karakter yang lemah. Maaf, kita kelas pertama kayaknya kita salah memakai itu ya Pak Ken ya. Jadi kita memang salah karena kita memang emosi. Jadi harusnya kita memberi penguatan karakter sehingga mereka akan menjadi mengubah cara pandang. Setelah kita marahi pada hari itu, mereka langsung bagaimana Pak Jento penampilan mereka kan? Siapa namanya si Alfa sama Andi. Di lapangan langsung tampak lesu, diam, sedih. Neng masih dalam posisi ini nih. Posisi apa? Membuat rasa bersalah dan menghukum. Ya. Nanti kita coba masih menjadi penghukum, jaksa masih menjadi penuntut, ya jadi hakim, misalnya menjadi hakim. Pokoknya salah ya, nggak ada suap langsung salah. Tapi makanya berat juga kan. Jadi ini harus kolaboratif dilakukan oleh semua guru. Jangan udah dilakukan oleh guru ini begini, ketemu lagi sama guru yang selanjutnya model lain lagi, akhirnya anaknya jadi tidak bisa mengetahui mana yang harus dilakukan ya. Dalam ciri-ciri restitusi ini nanti kita gali lagi dengan flipbook yang sudah saya berikan. Ciri-cirinya apa? Bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Dan kedua, memperbaiki hubungan. Hubungan apa yang bisa? Hubungannya dengan orang tua, hubungannya dengan guru, hubungannya dengan teman. Misalnya dia membuli atau menyakiti hati teman. Yang ketiga adalah menawarkan, bukan memaksa. Jadi kamu maunya bagaimana? Gitu. Jadi seharusnya yang kamu lakukan apa? Selanjutnya yaitu menuntun untuk melihat ke dalam diri bahwa dia punya potensi sebagai pemimpin. Misalnya kamu sebenarnya ini loh, Bapak lihat kamu bisa jadi pemimpin upacara, kamu bisa jadi pengibar bendera. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu tidak itu? Jadi dia bisa melihat ke diri punya potensi yang lebih baik. Jadi kita menggalinya. Terus restitusi itu mencari kebutuhan dasar supaya tindakan yang dilakukannya itu kenapa gitu. Jadi tahu dasar dia melakukan itu apa. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan fokus pada karakter bukan tindakan. Memang karakter kan orang beda-beda, ya. Tidak bisa kita terapkan semuanya sama. Menguatkan ya, pokoknya menguatkan. Fokus pada solusi. Tidak cari kesalahan lagi. Gak usah dicari kesalahannya lagi. Tapi udah selesai. Bagaimana cara melangkah hal yang baru? Anggap kesalahan itu sebagai suatu hal yang memang dilakukan tanpa dia tidak mengetahui asalnya, atau dia kurang bimbingan dari kita para guru atau orang tua. Baik, Bapak Ibu, ada tahapan restitusi yaitu validasi tindakan yang salah, terus menyatakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Contohnya seperti ini, misalnya ada anak yang memang dia tidak piket. Saya sudah membuat drama pelaksanaan, ya, contoh restitusi dari salah satu masalah, gitu. Misalnya dia tidak piket, kita pasti panggil ya anak itu ya. Misalnya Pak Ipan, maaf nih, Ipan, ya Bu, ada apa Bu? Nggak bisa seperti kamu nggak piket ya? Nggak, udah itu udah selesai masalahnya sebenarnya, udah ketahuan. Bisa kita lihat daftar piket hari ini, nama kamu ada di hari apa? Itu berarti meyakinkan, menyatakan keyakinan atau menstabilkan posisi yang salah. Distabilkan dulu nih, jangan dijatuhin langsung, jatuhin mentalnya. Jadi, iya Bu, hari Selasa. Sekarang hari apa? Hari Selasa. Jadi kamu sebaiknya tadi pagi itu datangnya bagaimana? Lebih awal. Tapi kamu gimana? Terlambat. Jadinya kamu gimana? Gak piket. Menstabilkan menstabilkan kesalahan. Distabilkan dulu bahwa dia tahu asalnya dia
tidak begitu dia salah itu di mana. Kasih tahu dulu posisinya dia, jangan langsung dijudge. Terus kamu sebaiknya bagaimana? Sebaiknya saya mempersiapkan diri untuk melakukan tugas saya. Menurut kamu itu merugikan orang lain tidak? Iya Bu. Siapa? Teman-teman saya yang regu piket. Iya. Mereka keberatan karena udah kecapean ngerjainnya karena kurang tenaga, kamu tidak piket. Bagaimana seharusnya? Minta maaf Bu. Iya. Minta maaf lah kepada teman-teman. Terus apa lagi? Tidak mengulangi lagi Bu minggu depan. Siap. Seperti itu. Selesai masalahnya. Memang kamu pengen apa jadi? Pengen jadi apa di masa depan? Pengen jadi orang berguna Bu. Orang berguna harus apa? Harus disiplin. Sudah, selesai masalahnya. Memang sabar Bu, dia emang nggak tahu diri, ntar juga ngulangi lagi minggu depan kayak gitu. Sama juga kepada anak yang mencontek, anak yang tidak mengerjakan tugas, semua harus ditanya baik-baik dulu apa motivasinya melakukan hal tersebut. Bapak Ibu, demikian yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan tidak. Tadi waktu saya kirim klip agak pusing, mungkin belum tahu arah materinya. Dengan kita berbagi di sini mungkin akan lebih paham lagi. Demikian yang telah saya sampaikan. Semoga saya tidak salah dalam menyampaikan karena kurangnya saya dari segi komunikasi yang belum saya kuasai atau cara menyampaikan atau dalam hal lain yang membuat Bapak Ibu belum paham. Mohon maaf, kesalahan dari saya, yang kebaikan hanya dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya di kemudian hari. Hal ini harus perlu sampaikan sebagai bagian dari program pendidikan guru penggerak, karena Bapak Ibu juga akan terpanggil atau dipanggil menjadi guru penggerak di masa mendatang. Mudah-mudahan dengan merintisan saya kali ini dapat menambah semangat buat Bapak Ibu khususnya yang muda untuk mendaftar menjadi guru penggerak. Tidak ada yang rugi karena banyak hal yang positif. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudahi dulu paparan materi saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh pembawa acara sesi berikutnya. Keren ya, ternyata isi paparannya keren. Tepuk keren dulu dong, tepuk keren. Aku keren, kamu keren, semua keren. Semuanya keren, insya Allah ya. Kita ketularan keren dari Bu Indah. Waduh. Baik, memang tadi isi yang dipaparkan oleh teman kita sebagai narasumber itu memang benar ya. Ternyata sadar atau tanpa kita sadari, kita itu ternyata menjadi guru yang mana gitu ya. Ya termasuk saya ya. Kadang saya tidak sadar. Nah, kamu tulisannya keren banget sih, kayak seperti dokter ya. Tidak terbaca, kamu bikin mata buku sakit. Ternyata sadar tidak sadar. Wah, saya sudah sempat mengkritisi anak, mengangkat kemudian dijatuhkan lagi ya. Jadi kita perlu banyak belajar ya teman-teman ya. Coba kita mulai dari nol ya, dari SPBU ya, gitu ya. Bagi Pak Jeto, kamu lupa pakai seragam, kamu kemana seragam? Sama lari 10 kali ya, sekelurahan Sukerjaya. Beli buku es ya. Itu terutama murid saya yang namanya Maulana sama Pak Jeto itu ya. Iya, apalagi ya. Ada yang bilang, aduh kamu keren sekali ya, dikasih soal bahasa Indonesia ternyata isinya bahasa Thailand. Karena ternyata memang kekurangannya belum bisa baca teman-teman ya. Aduh, jadi memang kita harus mengubah lagi pola mengajar kita ya teman-teman ya. Kita sebagai jadinya tuh nanti kedepannya jadi guru apa sih? Ya, terima kasih kepada Bu Indah. Nah, sesi berikutnya kita ada tanya jawab dan ternyata Bu Indah teman kita itu antusias sekali Bu Indah. Alhamdulillah ini sudah ada tertulis 3 nama ya, tersematkan 3 nama. Ada teman-teman tuh menunggu ingin bertanya gitu kan, mereka penasaran gitu. Kalau saya ingin seperti ini bagaimana ya gitu. Jadi mungkin ingin berbagi
sharing, berdiskusi gitu, baiknya seperti apa, enaknya bagaimana, kira-kira ada solusi yang bisa diberikan nggak untuk kedepannya. Jadi intinya kita berbagi untuk bisa saling memperbaiki diri. Baik, di sini untuk pertanyaan pertama tertulis nama dari Pak Henry, guru kelas 5A. Kepada Pak Henry, tepuk tangan dulu. Iya, dipersilakan Pak Henry, mungkin bisa berdiri supaya teman-teman bisa melihat di sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry dari kelas 5A. Sebenarnya bukan mau bertanya, cuma hanya menambahkan saja ya. Sebenarnya budaya positif itu harusnya dimulainya dari rumah. Karena kalau dari sekolah, hanya dari sekolah saja gitu dimulainya, ini akan sulit. Terlebih lagi kita ini adalah orang-orang yang produk dari kebijakan terdahulu, di mana straight to the point gitu ya. Kalau memang salah ya kena hukuman, sanksi, apapun bentuk sanksinya kita terima gitu ya. Ataupun dalam bentuk prestasi ya kita dipuji gitu ya. Nah, ini beda sekali dengan anak-anak zaman sekarang gitu. Tapi sejauh yang saya tangkap gitu ya, bahwa sistem pendidikan, katakanlah pendidikan ya, sistem budaya terlebih terdahulu itu mendapatkan hasilnya ini, kita hasilnya yang seperti ini gitu ya, dengan segala positif ataupun negatifnya, kekurangannya gitu. Tapi saya lihat hari-hari ini anak-anak kita dengan dimanjakan dengan hak anak dan sebagainya, saya lihat juga punya kekurangan gitu. Ya, anak-anak lebih ke arah tidak bisa bertanggung jawab, seenaknya saja, budaya tidak boleh naik kelas. Wah, asik aja, sebulan, 2 bulan, 3 bulan gak masuk kelas, asik aja, nanti harus naik kelas ini, kan begitu. Beda dengan budaya kita terlebih dahulu itu, di mana punishment-nya berat, dan ya alhamdulillah kita jadi orang-orang yang berhasil di sini begitu ya. Nah, itu budaya yang Bu Indah mau coba bangun, yang kita mau bangun ini bagus sekali, cuma perlu waktu dan kita akan lihat hasilnya nanti ke depan seperti apa. Kalau misalnya seperti tadi Bu Indah gitu, ketemu kesalahan kasus gitu ya, anak terus tanyain gitu baik-baik. Aduh, kadang-kadang kita lupa gitu ya, belum makan misalnya, atau di rumah ada masalah, tiba-tiba anak murid bikin masalah begitu, waduh, kadang-kadang langsung meledak-ledak gitu. Itu sulit sekali teman-teman saya merenungi gitu ya, Bu Indah seperti itu gitu, waduh sulit kita laksanakan, tapi memang kita harus coba gitu. Nah, kita perlu tetap kontrol teman-teman. Kita nggak mungkin kelas itu kita nggak kontrol, nggak mungkin gitu. Kita tetap harus kontrol. Nah, pertanyaannya sejauh bagaimana sih kita harus kontrol gitu. Kalau tadi Bu Indah bilang bikin kelasnya yang nyaman, bikin peraturan yang berdasarkan dari masukan dari teman-teman, anak-anak gitu ya. Saya pernah lakukan seperti itu. Anak-anak, yuk kita bikin peraturan bagaimana bikin kelas yang nyaman. Kemudian nggak ada yang kasih masukan, Bu Indah, diem aja. Ayo bagaimana, yuk kita nih mau belajar nih, gimana? Diem aja. Jadi akhirnya susah-susah, ayo kembali lagi, boleh menyontek nggak? Jangan Pak, atau nggak boleh gitu. Akhirnya kembali lagi satu arah gitu. Padahal kan yang tadi Bu Indah kasih masukan kan kontrolnya jangan satu arah gitu, baiknya suka 2 arah gitu. Seperti itu Bu Indah. Sejauh mana sih titik kontrol yang aman gitu supaya anak-anak tetap rapi, tetap tertib, tapi terukur gitu ya. Oke. Terima kasih. Apa Ibu tepuk tangan? Terima kasih. Mulai dari diterangkan dulu sedikit, kemudian melaju kepada pertanyaan bagaimana sih kontrol yang benar ya? Bagaimana kontrol yang bisa kita terapkan kepada anak didik kita ke depannya ya. Memang butuh proses, tapi ya ini tantangan untuk kita semua. Coba ya teman-teman. Baik, bikin dulu ditampung satu pertanyaan lagi nih. Sebenarnya ada 3 nama, tapi karena waktu juga kita pertimbangkan di sini. Pertanyaan kedua yaitu dari kelas 4, yaitu Bapak Ivan. Ya, kepada Bapak Ivan dipersilakan. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Pastikan malam ini adalah Bapak membangun kita, Bapak Pramuka. Ya, silakan Pak Ivan. Background gitu loh, background dari panik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin Pak Ramadan. Sebenarnya sih bukan mau tapi mau sharing pada saat ini kan judulnya kan budaya positif. Dulu waktu 2 tahun yang lalu kita kan kedatangan tamu positif ya. COVID ya. Dari COVID-19 akhirnya kita dirumahkan atau bekerja dari rumah. Kita positif. Akhirnya pas siswa positif lagi, minggu lagi 10 lagi. Nah, waktu budaya positif ini kegiatan eskul, kegiatan anak-anak kita di rumah semua. Hampir rata-rata bukan gurunya saja di rumah, tetapi anaknya pun juga di rumah. Jadi itu ada sedikit penurunan gaya belajarnya. Nah, yang mau saya share ke Bu Ida, gaya positif kita nih dengan guru sebagai pendidik dan anak-anak. Zaman semakin canggih nih, bagaimana kita tingkatkan. Nah, bukan anaknya aja yang mengerti teknologi gitu, kayak komputer atau HP Android, bahkan gurunya juga mendapat tantangan seperti perkenalan teknologi di komputer, laptop, ya tidak gaptek lah gitu. Anaknya pintar, anak muridnya pintar, gurunya menurut, ya gitu. Nah, itu saja Bu Indah yang mungkin jadi obat tantangan kita ke depan, tambah lagi kurikulum merdeka semakin makin merdeka. Bendera setengah tiang ya bendera. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Keren sekali ya. Jadi budaya positifnya itu seperti apa? Jangan hanya anak yang dituntut melek teknologi, kita pun sebagai fasilitatornya juga harus melek teknologi. Itu baiknya bagaimana ya Bu Indah ya? Itu pertanyaan dari Pak Ivan. Baik, mungkin pertanyaannya kita keep 2 saja dulu karena mungkin banyak penjelasan yang lumayan panjang dari narasumber kita. Kepada Ibu Indah Syanifa, Bu Syanifa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah merespon paparan saya. Pertama dari Pak Hendri. Pak Hendri ini kembali ke titik nol lagi bahwa kebanggaan itu semu, ternyata ilusi loh. Kan tadi sudah dipaparkan sebelumnya bahwa kita tuh kadang pada posisi yang ilusi, merasa diri sudah baik. Kita adalah generasi terbaik di zamannya. Tapi kita ini zamannya udah beda. Jadi kita punya zaman baru yang luar biasa. Dan satu hal yang paling penting, kita harus sadar bahwa tiap anak itu punya kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi punya potensi dan juga memang kodrat zamannya mereka butuh dan mereka berubah. Kita juga mungkin beda pada saat kita remaja, pada masa itu tahun berapa ya, 90-an. Yang kita perlukan itu beda dengan anak-anak yang sekarang mereka hadapi perlukan. Jadi kita yang sebagai pendidik, sebagai agen perubahan. Bukannya kita mau menerapkan hal yang sudah kita anggap benar, ilusi itu benar gitu. Jadi mereka belum tentu menjadi generasi yang manja. Kayaknya kita hanya melihat sebagai kulitnya saja. Kita menafikan lagi bahwa mereka punya potensi. Balik lagi ke posisi tadi, ilusi bahwa setiap anak itu tidak perlu pilihan. Gak usah dikasih pilihan. Udah ikutin aja karena saya terbaik. Pilihan saya sudah pikirkan baik-baik. Saya guru yang sudah memikirkan baik-baik. Kayaknya anak ini harus melakukan ini, anak ini melakukan ini. Dengan demikian berubah lagi paradigma budaya positif kita. Karena kita harus melihat semuanya itu positif. Berangkat dari hal yang positif. Ada kaitannya dengan pertanyaan kedua, karena positif yang negatif yaitu pandemi itu pun ternyata punya dampak yang positif, yaitu kita jadi melek teknologi, kita aware akan kebersihan, kita punya rasa peduli yang luar biasa pada saat itu. Kita punya tahu bahwa diri kita perlu hiburan, healing, karena kita dikekang di rumah, kita mulai merasa bahwa saya perlu bersosialisasi. Itu hal-hal positif dari hal yang negatif. Jadi semuanya itu
ternyata kalau kita mulai dari yang positif, semuanya akan menjadi baik, positif. Jadi jangan kita merasa saya tahu, saya udah pengalaman. Balik lagi kan jadi. Saya pengalaman loh, saya udah lahir duluan ya Bu Reda ya. Saya tahu ini benar karena Bu Reda tadi sudah menyampaikan ternyata kita perlu belajar lagi bahwa itu ternyata kita tidak harus berefleksi. Kita bukan generasi terbaik pada zaman ini. Kita generasi terbaik pada zaman kita. Gitu. Jadi kita perlu mengulang lagi dengan hal-hal baru. Misalnya kayak mobil ini udah bagus nih, mobil ini yang saya pakai ini udah bagus banget. Tapi apakah terbaik nih, mesinnya handal? Apakah dia 10 tahun kemudian akan sama seperti itu? Tentu berbeda. Ada inovasi baru. Itulah hal yang mau kita coba. Nggak apa-apa kita belajar dari kesalahan karena kita mau menerapkan hal yang positif gitu. Seperti Pak Ipan bilang, jadi memang kita harus mengupdate dari teknologi, teori-teori baru, teori-teori yang memang tadinya planet aja bisa lepas dari edaran selama berpuluh-puluh tahun, apalagi kita manusia. Kalau dulu kita belajar planetnya sampai Pluto ya. Sekarang kalau kita nggak baca buku lagi, mungkin kita tidak tahu kalau itu udah tidak dianggap masuk nominasi sebagai planet gitu. Jadi memang kita tidak bisa berpihak pada cara pandang kita karena dalam melihat dunia, cara orang lain juga punya cara pandang yang beda. Kayak tadi ada sesi motivasi dan cara pandang perubahan paradigma, cara pandang respon. Ya. Yang kedua Pak Ipan, gara-gara pandemi kita mengulang lagi budayanya, anak-anaknya jadi nggak tertib. Nggak apa-apa, itu tantangan. Kita ciptakan lagi budaya yang lebih baik lagi. Pembiasaan lagi. Kemarin gara-gara pandemi anak-anak jadi pada bangun siang. Jadi nggak pakai seragam, nggak peduli, rambutnya udah pas datang pada error deh semuanya karena tidak mau lagi ikut aturan. Karena waktu belajar daring mereka bisa ngumpet, menghidden kameranya, menutup linknya, tidak ada kuota dan lain-lain. Tapi kalau sekarang mau nggak mau mengulang lagi nggak apa-apa karena itu adalah tugas kita sebagai guru, agen perubahan. Kita mulai lagi disiplinnya, kita mulai lagi pembiasaannya, kita mulai lagi model-model barunya, inovasinya. Jangan pernah berputus asa. Baik sekali tanggapannya dari Pak Hendri dan tadi Pak Hendri juga tekniknya gimana ya seorang guru dalam posisi kontrol. Tadi ada dua, kita harus menjadi teman dan menjadi manajer. Tapi kita harus tahu di saat apa kita harus menjadi teman, di saat apa kita harus menjadi manajer. Asal jangan Bapak memposisikan sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah, ya. Apalagi kalau sudah menjadi manajer dengan sangat terbiasa, maka akan mengimbas kepada perilaku kita sehari-hari. Selain juga mengorganisir kelas, bisa mengorganisasi komunitas-komunitas kita di sosial, di rumah juga. Ya. Terus apalagi kalau budaya positif dari rumah, kita tidak mungkin bisa menyamakan semua model orang di rumahnya masing-masing. Jadi yang kita lakukan adalah langkah yang terdekat dalam profesi kita sebagai guru, yaitu di sekolah. Kalau dia balik lagi ke rumah posisinya seperti itu, kita cukup berdoa mudah-mudahan dia bisa mengerti apa yang kita harapkan dan bisa mengubah kelakuannya. Karena setiap anak punya kodrat yang sudah melekat, yaitu kodratnya dari lahir dan sama semuanya kita juga, dan kodrat zaman. Kepentingan apa yang dia pengen berbeda dengan pandangan kita bahwa semua orang punya pikiran yang sama, harus A, harus B, harus C gitu, ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa sampai sejauh mana membiasakan sampai ke dari rumah, dari lahir dia bagaimana, nggak bisa. Tapi karena dia bersekolah dan dia mendapatkan pendidikan dari guru, mudah-mudahan yang kita lakukan menjadi model bagi dia untuk melakukan perubahan di rumah. Jadi sekolah aja yang dirubah dulu.
karena kita profesinya dalam hal ini mendidik di rumah, menuntun doang, menuntun saja, tidak bisa mengubah apalagi menghilangkan. Demikian. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya Ibu Pembawa Acara. Ini lagi Ya, baik. rapat jadi. Terima kasih atas penjelasannya serta laporannya kembali untuk teman-teman ya, Ibu Indah. Memang benar zamannya kita itu sudah berbeda ya. Dulu kita nulis pakai pulpen sama tulis kita paparan pun atau presentasi hanya pakai kertas sudah cukup. Sekarang modelnya udah berbeda, udah tidak seperti itu lagi ya. Kita sudah pakai slide, sudah pakai PPT. Jadi kita sebagai fasilitator kita wajib gitu harus, kalau bisa kita yang jadi model, anak-anak kita harus lebih unggul dari kita. Sama halnya seperti mobil Mercedes-Benz zaman dulu itu keren, sudah oke. Tapi ketika masuk zaman sekarang misalkan disandingkan dengan mobil Hyundai, kalah. Mercedes-Benz juga menang merek doang, tapi mesinnya kalah karena zaman sekarang sudah tidak pakai bensin lagi, sekarang udah pakai listrik. Nah itu dia, kita lihat zamannya sudah berbeda, kita pun harus mengikuti zaman ya. Jadi jangan sampai tertinggal dengan zaman, apalagi kita orang yang di depan yang harus membentuk karakter anak diri kita. Jadi kita yang harus selangkah lebih maju, kalau perlu 10 langkah lebih maju ya. Ternyata ada lagi nih pertanyaan dari teman kita. Wah, ini dia antusiasnya tinggi ya teman-teman hari ini ya, topiknya keren ya. Baik, dari perwakilan dari guru kelas 2, Ibu Ria Enes, Ibu Ria Ricis. Kepada Bu Ria, dipersilakan. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang memberikan kesempatan saya di depan teman-teman sekalian. Saya ingin memberikan apresiasi kepada Bu Indah. Saya salut dengan Bu Indah sampai ke titik ini ya, sebagai media pembelajaran kepada siswa-siswi di sekolah. Ya, saya bangga, saya salut, saya terinspirasi dari beliau sejak saya mengajar di SDN Sunterjaya ini. Saya salut, saya bangga. Itu apresiasi saya terhadap beliau. Kedua, saya ingin memberi kritik sedikit terhadap terhadap sosialisasi kita di dalam pembelajaran, tapi saya kritik sedikit terhadap materi. Mohon maaf, saya kritik sedikit terhadap materi. Saya tidak setuju dan saya tidak sependapat sedikit. Mohon maaf, saya tidak pendapat dengan kritik yang cenderung tadi mengungkapkan bahwa kritik bisa meruntuhkan atau menjatuhkan karakter anak. Tidak selalu. Jadi saya mohon maaf. Ini sedikit saya memberi debat sedikit. Mohon maaf. Saya memberi kritik karena istilah ada istilah dalam memacu budaya positif, yaitu istilah kritik membangun. Itu bisa terjadi di dalam masyarakat juga, dalam kita media pendidikan juga terjadi. Karena kritik membangun bisa membangun karakter anak. Contoh saya, maaf, bukannya saya curhat, saya ingin sharing saja. Maksudnya dengan Bu Indah seperti ini, ya, dia pernah mengkritik dengan kata-kata yang mungkin pedas. Entah kapan, saya tidak tahu itu kejadiannya sudah lama lah. Mungkin sudah bisa saya lupakan, tapi membangun jiwa saya, membangun gitu loh. Jangan seperti itu Bu Ria, gitu kan? Jadi membangun jiwa saya. Jadi istilah kritik membangun itu harus dikembangkan juga di dalam pola dia memberikan materi. Jadi bukan kritik itu tidak selalu menentukan karakter anak, tidak. Tidak semua anak latar belakangnya kan tidak sama semua anak. Mohon maaf, mungkin salah satu dari anak itu ada yang seperti saya, latar belakangnya. Mungkin karakter yang dibangun anak mungkin latar belakangnya ada yang sama seperti saya. Mohon maaf. Ya, saya berterima kasih kepada Bu Indah. Makanya saya mengkritik tadi ada pengembangan yang kritik menentukan karakter anak. Itu saya tidak terima. Ya, tidak semua kritik itu menentukan karakter anak. Jadi itu yang salah satu tuh. Bu Indah adalah salah satu orang inspirasi saya. Meskipun dulu saya mengalami menerima kalimat pedas dari beliau, tapi saya membangun jiwa saya. Terima kasih. Saya salut, saya bangga. Mudah-mudahan Bu Indah semakin sukses dan semakin kedepannya lebih sukses dan bahagia selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tanggapannya, Bu Ria, sarannya, dan
sarannya saya akan mengurangi kata kritik. Baik, terima kasih banget apresiasi yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan berdampak positif ya, akan mengubah pandangan tentang profesi kita. Yang paling penting sebenarnya bukan siapa yang ngasih tahu, siapa yang ngomong, siapa yang di depan, itu tidak penting, tapi apa yang akan mengubah diri kita selanjutnya dan apa yang akan kita pahami bahwa ini benar ini salah, mengubah cara pandang kita tentang satu hal. Dalam hal ini ya tentang kalau kita profesinya pendidikan. Bu Ria, keren banget pertanyaannya, terima kasih. Mungkin kita harus balik lagi nih, Bapak Ibu kalau dengar kata kritik itu apa? Positif atau negatif? Negatif. Ada negatif, ada positif. Kritik, jujur aja. Kritik negatif. Kritik Positif negatif, saran. saran. Makanya balik lagi bahwa kritik itu memang menjatuhkan atau tidak bermanfaat. Kritik itu tidak bermanfaat atau mengurangi, mengubah karakter menjadi merasa bersalah dan lain-lain. Di sini saya sampaikan adalah mengubah cara pandang lama kita, makanya kita berubah dari paradigma yang baru. Karena teori itu berkembang sesuai zamannya. Jadi kalau dikritik itu sampaikan aja kritik, kata Pak Presiden. Kritik aja saya, kritik saya. Tapi tahukah apa imbasnya? Apakah akan ada solusi? Tidak. Dia akan pertama akan mempengaruhi mental, jujur aja. Karena tadi Bu Ria bilang pedas, berarti itu kan negatif. Waktu itu saya tidak memahami bahwa itu tidak ada manfaatnya buat teman. Dengan istilah kritik membangun. Iya, kritik membangun untuk beberapa karakter orang, bahwa dia bisa move on dari hal yang misalnya dalam maaf nih contohnya, misalnya Bu Ria dalam hubungan spesial, dia menjadi mantan yang disia-siakan akan menjadi kata si Baja, menjadi mantan yang dibanggakan. Karena dia ada apa? Ternyata apa motivasi dari dalamnya, yaitu dendam. Gua bakal buktikan nanti, lihat aja, lu akan nyesal, ya kan? Jadi ternyata itu tidak baik bagi jiwa. Di sini Bu Ria, saya juga semua CGP semuanya bertanya sama persis kayak gitu. Memang kritik itu jelek gitu. Ya memang jelek karena negatif, tapi kita harus cara pandangnya positif. Makanya dirubah bahwa kritik itu ternyata dasarnya memang negatif, ya akhirnya jadinya negatif. Jiwa ibu, jiwa kita yang dikritik itu sakit kan? Pertamanya sakit. Dan kita melakukan apa? Motivasinya apa? Ya balas dendam, revenge, ya kan? Dan aja lu yang lihat mantan gue, nanti gue jadi apa? Saksikan, datang ya, gue akan move on gitu kan? Ya. Tapi ada juga yang enggak gitu, dia akan jatuh, terperosok, pokoknya nggak bisa bangkit lagi. Gara-gara seperti itu. Jadi semua orang punya motivasi untuk melakukan. Waktu itu Bu Ria mendapat kritikan pedas dari saya sampai membekas, berarti dia trauma. Apa tuh? Iya, terkenang. Ini udah pernah nggak ngomong begini sama saya sampai saya berubah, saya lebih baik. Tapi saya salah karena saya membuat orang trauma. Saya menjatuhkan mental Bu Ria pada saat itu. Dan itu karena saya belum tahu teorinya atau cara menghadapinya. Ternyata dari asal kata kritik pasti pikiran kita negatif. Ya membangun tapi dengan pondasi yang salah, yaitu dendam dan amarah. Ya Bu Ria, sepakat gak? Masuk akal gak? Ya membangunnya benar, akan jadi rumah, tapi dengan pondasi yang tidak kokoh, karena tidak dari dalam kesadaran diri sendiri. Karena pengen buktiin ya, lihat ya Bu Indah ya, lihat nanti gua 2 tahun juga gua jadi P3K, jadi guru penggerak, gua akan jadi segala macam. Iya nggak apa-apa gitu, tapi ibu melakukannya karena motivasi yang kurang tepat, yaitu marah dan trauma. Satu lagi, apa lagi tadi pertanyaannya Bu Ria? Penghargaan.
Tadi saya sudah sampaikan, penghargaan tidak efektif. Tidak efektif, itu juga menjadi pertanyaan di lokal karya. Justru dikasih, buat apa ada penghargaan artis terbaik tahun ini, ya kan? Oke, terima kasih kepada Winda atas penjelasan-penjelasannya. Semuanya teman-teman. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Acara berikutnya yaitu penyematan PIN, bahwa kita harus benar-benar berkomitmen dengan hasil dari diseminasi acara ini. Kepada teman-teman dipersilakan, bagi Bu Hama dipersilakan, PIN disematkan di sebelah kanan. Kepada Bu Rama dipersilakan, Ibu Christine dipersilakan sebagai perwakilan hari ini. Ya, sisi kanan dulu. Di sini, ya Bapak, silakan menghadap ke depan. Baik, ini menandakan bahwa kami para guru kelas berkomitmen untuk mengaplikasikan budaya positif setelah diseminasi hari ini. Ya, kepada teman-teman mungkin Bapak Ibu guru yang lain, ya, generasi selanjutnya. Terima kasih kepada Ibu Reda sebagai perwakilan wakil kepala sekolah. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.